Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu kita untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan melalui PA pada malam hari ini 25 Agustus tahun 2020. Saat ini tema PA kita adalah dibaharui untuk berkarya. Diambil dari firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi sementara Bapak Ibu menyiapkan Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama. Kita akan berdoa. Puji syukur atas karunia dan berkat Tuhan yang pulih melimpah dalam hidup kami, ketika hingga saat ini Tuhan selalu memelihara kami, selalu melindungi kami dan memberikan segala sesuatunya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh selalu bersama bersekutu walaupun saat ini kami tidak bersua. Terima kasih Tuhan ketika saat ini kami boleh ber-PA bersama. Kiranya Tuhan mampukan kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu siap untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8 dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau tadi ya di ayat yang pertama sampai dengan yang kedua akan saya ulang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di ayat 1 dan 2 ini ada dua hal atau dua perintah yang dinyatakan. Kalau di sini memang Rasul Paulus ingin menyatakan sesuatu yang besar ya. Yang pertama adalah tentang kemurahan Allah. Jadi ketika kita diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa, itu merupakan kemurahan Allah. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi itu adalah kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah kepada kita. Sehingga kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita. Ya, ini yang menarik teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mempersembahkan tubuh. Kalau di zaman dahulu, itu di zaman Rasul Paulus ini, mungkin juga perjanjian lama, persembahan itu yang dipersembahkan adalah biasanya hewan ternak dipotong, dibakar untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin mengubah pemahaman ketika Tuhan Yesus sudah hadir. Persembahan itu seperti yang dinyatakan dalam Tuhan. Tuhan mempersembahkan hidupnya untuk kita semua, sehingga kita juga karena kemurahan Tuhan yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, maka kita juga menyerahkan tubuh kita untuk menjadi persembahan yang hidup. Namun perlu dipahami, bukan persembahan ini juga bukan terus kita mau disembelih, dibakar untuk dipersembahkan, atau hidup kita serahkan, hidup mati kita badan, bukan seperti itu. Persembahan yang hidup, tubuh kita ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, itu adalah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik demi kemuliaan nama Tuhan, melayani sesama, mengasihi sesama. Jadi persembahan ini, mempersembahkan tubuh ini berarti apa? Mempersembahkan apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya kita setiap minggu ke gereja, rajin PA dan sebagainya, tidak. Tetapi persembahan tubuh ini adalah ketika kita bekerja, ketika kita bersekutu, ibadah dan sebagainya, kemudian ketika kita bergaul dengan lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, ya itu yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita tidak hanya baik ketika kita di gereja dengan orang-orang seiman, tetapi di kantor kita korupsi dan sebagainya, tidak seperti itu. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita yang benar itu, apapun yang kita miliki, seolah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi semua kita lakukan dengan baik, tidak merugikan sesama dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah di ayat kedua tadi, janganlah kita serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Dalam arti begini, kita diminta untuk berubah. Yang pertama tadi juga sebenarnya kita juga sama sih. Kita mengubah mindset kita tentang persembahan. Ya, persembahan bukan lagi mempersembahkan sesuatu barang atau hewan ternak atau apa, tetapi mempersembahkan hidup kita. Apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan demi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua tadi, mengubah diri kita. Jadi kita memberikan diri untuk diubah oleh Tuhan. Jadi istilahnya begini, ketika misal saya mau membersihkan rumah begitu ya, kepada orang gitu, kita menyuruh orang untuk membersihkan rumah, berarti kita harus menyerahkan rumah itu kepada orang untuk dibersihkan. Nah, demikian juga seperti kita, ketika tubuh kita ini ingin dibaharui Tuhan, berarti
tubuh kita ini harus kita percayakan pada Tuhan untuk dibaharui. Kalau rumah kita pengen bersih, pengen dibersihkan oleh orang, tetapi kita tidak mempercayai orang untuk membersihkan rumah kita, ya rumah kita tidak akan bersih. Demikian juga dalam hidup kita, kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan membaharui hidup kita. Memberikan seluruh hidup pada Tuhan dengan berkarya, tidak menolak setiap pelayanan. Jadi banyak sekali ini terjadi di setiap gereja, apalagi GKI itu sangat sulit mencari pemimpin gereja, sangat sulit mencari orang-orang yang mau untuk terlibat dalam kepemimpinan gereja. Bukan hanya majelis, mau ngurus komisi aja pada menolak begitu. Nah ini ya, alasannya macam-macam. Merasa tidak mampu, merasa kurang ini, merasa kurang itu, tidak punya waktu dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau kita tadi melihat ayat-ayat yang akhir tadi, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dalam satu tubuh itu banyak anggota. Termasuk dalam gereja ini dalam satu tubuh berarti ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada mulut, ada telinga, banyak sekali. Nah, kita tidak diminta untuk menjadi semua. Bisa jadi kepala, bisa jadi tangan, bisa jadi bukan. Ya sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Ketika Tuhan mengaruniakan kita menjadi kepala, ya kita jadi kepala. Ketika jadi kaki, kita jadi kaki. Seperti tadi, seperti karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita harus menyediakan diri karena Tuhan sudah memberikan kemurahan, sudah memberikan karunia, talenta yang kita miliki. Itulah yang bisa kita gunakan untuk berkarya, memuliakan nama Tuhan, berkarya untuk memulihkan dunia dan sebagainya. Karena setiap bagian, tadi saya sudah bilang, memiliki bagian masing-masing. Ketika tubuh tidak memiliki kaki, tidak bisa berjalan. Tidak memiliki tangan, tidak bisa memegang, tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Tidak memiliki mulut, tidak bisa berbicara. Tidak memiliki telinga, tidak bisa mendengar. Nah, itulah bagian kita masing-masing. Setiap kita sudah diberi karunia, sudah diberi talenta untuk menjadi satu bagian tubuh yang besar, yaitu gereja. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kenali setiap karunia yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Itu yang kita berikan menjadi bagian mempersembahkan hidup kita. Jadi setiap talenta karunia yang kita miliki itu kita lakukan untuk berkarya, baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan bergereja atau berpelayanan, kehidupan pekerjaan di sekolah, dengan lingkungan dan sebagainya. Kita kenali, kemudian kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam melayani sesama. Sehingga sangat tepat ketika tema pada malam hari ini adalah dibaharui untuk berkarya. Setelah kita mendapat kemurahan dari Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita, kita membuka diri kita untuk Tuhan perbarui hidup kita. Kita lakukan semua dengan karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Engkau telah memberikan kemurahan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu ingatkan kami, sehingga kami mampu untuk selalu dibaharui hidup kami. Biarlah kami semakin membuka diri kami untuk Tuhan perbarui dari hari ke hari, sehingga kami semakin disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan pergumulan kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami yang saat ini kehidupan sangat berat Tuhan, ketika ada pandemi COVID-19 ini, kehidupan menjadi tidak baik. Tetapi kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, menyertai kami, sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan, Tuhan tetap
menyertai kami, sehingga kami tetap dapat berkarya dalam hidup kami. Kami serahkan pelayanan gereja Tuhan di GKI Kabangan ini, juga setiap pemimpin gereja, baik dari pendeta, penatua, para pengurus komisi dan sebagainya Tuhan, juga jemaat yang Tuhan nyatakan untuk selalu melayani di tempat ini, para simpatisan untuk boleh selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan walaupun saat ini masih dilakukan dalam online dan sebagainya. Dan ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu bertahan dan kuat menghadapi setiap godaan dan cobaan yang boleh kami hadapi. Kami percaya Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan yang boleh menyelamatkan kami, dan hanya kasih karunia Tuhan yang selalu akan menguatkan hidup kami. Biarlah kami mampu untuk mengenali apa yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami, dan kami boleh mempergunakan dalam kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.